Oke, minasang, sekarang kita masuk ke pola kalimatnya. Tadi yang bagian kosakatanya sambil dibuka ya. Bukan sambil dibuka, maksudnya nanti kalau pas kalian bikin kalimatnya jangan lupa sambil dibuka kosakatanya supaya nyambung sama pola kalimatnya. Oke, kita masuk ke pola kalimatnya atau bunpo di sini. Di materi ini akan mempelajari tentang penyebutan anggota keluarga, sifat, ciri khas anggota keluarga, dan kesukaan anggota keluarga. Setelah mempelajari, diharapkan mampu menganalisis dan menyusun wacana sederhana tentang anggota keluarganya. Nah, nanti di akhir materi di sini maksudnya di akhir materi dalam bukunya ya, ada penilaian diri sejauh mana kalian memahami materi yang dijelaskan sama ibu. Kemudian untuk penugasan videonya sendiri nggak akan langsung minggu ini, tapi ibu pengennya nanti ibu mau ngadain tanya jawab di grup atau mau ada Zoom atau video call. Dari hasil survei kemarin nggak sama rata ya, ada yang minta Zoom beberapa orang, ada yang minta untuk video call grup, juga ada yang minta tanya jawab, ada yang minta tatap muka. Ibu juga pengennya langsung tatap muka, tapi ya apa boleh buat, untuk masa pandemi ini belum diizinkan untuk tatap muka. Pun kalau diizinkan buat tatap muka, kayaknya baru diizinkan untuk mata pelajaran produktif aja. Itu pun masih belum diketahui ya kapan waktunya. Kita doakan aja semoga kembali normal, walaupun ya nggak normal, mungkin new normalnya bisa dijalankan, cepat menurun, orang-orang atau apa namanya penyebaran virusnya cepat menurun sehingga sekolah-sekolah bisa membuka lagi untuk tatap muka bersama siswanya supaya kelasnya nggak berdebu lagi, kembali bisa seru-seruan sama teman-teman ya, bisa pulang bareng. Kangen masa-masa itu ya, ibu kangen banget masa-masa marah-marahin anak-anak sebenarnya. Jadi selama ini tersalurkannya melalui WA Group atau Google Classroom buat marah-marah sama kalian ya, kalau kaliannya nggak disiplin mengerjakan tugas. Oke, kita masuk ke pola kalimatnya. Bunpo to kaiwa. Pola kalimat dan percakapan. Nah, untuk menerjemahkannya, lihat pada kosakata KD 3.7, 4.7 Kazoku. Kita lihat nomor 1 di situ ada cara menyebutkan anggota keluarga sendiri. Nah, di sini contohnya kore wa haha desu. Mohon maaf, di situ partikel H-nya belum ibu ganti menjadi wa. Tulisannya H atau wa nggak masalah, yang penting dibacanya wa. Kore wa haha desu. Ditulisnya kore ha haha desu pun nggak apa-apa, selama kalian tahu cara pengucapannya bukan H, tapi wa. Kore wa haha desu. Artinya ada yang tahu? Ini adalah ibu saya. Seperti itu ya. Contoh selanjutnya misalkan, kore wa oji-sang desu. Agomenasai. Kore wa oji desu. Kalau oji-sang tuh paman orang lain. Kalau oji desu, oji itu panggilan untuk paman kita ya. Ua atau paman panggilnya oji. Mamang, ua, paman, oji yang laki-laki. Kalau misalkan yang perempuan, bibi, oba. Hati-hati, panjang pendek sangat berefek ya di sini. Kalau panjang, oji itu untuk panggilan kakek, oba untuk panggilan nenek, tapi kalau paman, oji, dan bibi, oba. Jadi panjang pendeknya jangan kebalik, oke? Jadi kalau misalkan ini adalah paman saya, korewa oji desu. Seperti itu. Selanjutnya kalian bikin lagi contoh kalimatnya seperti biasa ya. Gunakan kosakata yang ada, jangan mencari di Google Translate ataupun internet. Biasakan untuk membaca. Ibu udah share materinya, maka kalian wajib untuk membaca kembali. Bukannya nyari yang instan-instan dari internet. Enggak. Sekalipun kalian daring di rumah, wajib untuk membaca. Ya, jangan sampai literasi kalian turun. Lanjut ke nomor 2. Itu untuk menanyakan anggota keluarga. Di sini sudah langsung ke percakapan. Percakapan A di situ si A bertanya, "Kore wa dare desu ka?" "Kore wa dare desu ka?" Lalu si B menjawab, "Haha desu."
haha des. Yang dikasih warna merah di situ menanyakan siapa. Maka jawabannya pun langsung subjeknya ya, haha, ibu saya. Kan korewa dare desu ka? Ini siapa? Ini adalah ibu saya. Untuk percakapan ini, situasinya itu kalau di buku ya, situasinya tuh kalian lagi bareng sama teman kalian, terus memperlihatkan foto yang ada dalam handphone kalian. Atau misalnya kalian bawa foto di dompet gitu kan, ada foto anggota keluarganya, terus diperlihatkan ke teman kalian. Ini foto keluarga saya, atau tanpa sengaja terlihat sama teman kalian gitu kan. Terus dia nanya itu apa? Nah, oh itu siapa? Misalkan, oh ini ibu saya, ini kakak saya, disebutin satu-satu yang ada dalam foto tersebut. Seperti itu. Oke, misalkan percakapan lainnya, korewa dare desu ka? Ani desu. Nah, sensei kalau misalkan mau pakai kore lagi di jawabannya boleh nggak? Misalkan korewa ani desu. Boleh. Jadi antara kalau misalnya mau pakai kore lagi boleh, korewa haha desu, gitu kan? Korewa ani desu. Nggak pakai pun nggak apa-apa. Jadi langsung to the point, haha desu, ani desu, cici desu. Nggak masalah. Mau panjang ataupun pendek, sama saja ya. Nah, sama bikin juga percakapannya ini. Yang nomor 3, menanyakan sifat anggota keluarga. Sifat anggota keluarga di sini, lihat lagi di contoh kosakatanya ya, yang sifat-sifat itu, pertanyaannya menggunakan donna hito desu ka? Donna hito desu ka? Nah, nanti jawabannya haha wa akarui desu. Haha wa akarui desu. Jadi kalau misalkan di bagian atasnya donna hito desu ka, kenapa nggak pakai awalan kayak ibu kamu orangnya seperti apa? Karena kita belum belajar nama-nama anggota keluarga orang lain, jadi di sini nggak disebutkan, langsung aja ke donna hito desu ka, cuma di sini posisinya sambil menunjuk orang yang ada dalam foto tersebut. Jadi sambil nunjuk, kalau ini siapa? Tadi kan nunjukin misalkan ini siapa? Oh ini ibu saya. Langsung tanya lagi kayak orangnya seperti apa? Sifatnya seperti apa? Jadi jangan loncat ke yang lain dulu, tapi selesaikan dulu si orang ini siapa, kemudian sifatnya seperti apa. Kayak gitu ya. Nah di sini caranya donna hito desu ka? Orangnya seperti apa? Jawabannya haha wa akarui desu. Jadi nyambung dari pertanyaan yang nomor 2 ya. Dari nomor 1 pun, misalkan jadi kayak nomor 1 nanyainnya, ini ibu saya. Terus yang nomor 2 langsung misalkan nanyain, kalau ini siapa? Oh ini ibu saya. Yang nomor 3-nya menjelaskan bahwa ibunya itu seseorang yang ceria orangnya gitu. Ramah ya. Donna hito desu ka? Haha wa akarui desu. Orangnya ceria ibu saya. Terus yang nomor 4 menyatakan kesan terhadap anggota keluarga. Misalkan saat kita menunjukkan foto kepada teman kita, terus kita nunjukin ini ibu saya loh. Nanti temannya langsung menyebutkan kesannya pas ngelihat, wah ibu kamu cantik ya. Nah di sini nih nomor 4-nya dipakai banget. Jadi misalkan kamu posisinya lagi nunjukin foto kepada teman kamu, misalkan foto ibu kamu atau foto kakak kamu atau foto adik kamu atau foto ayah kamu atau foto paman, misalkan diperlihatkan di sini pakai polanya korewa titik-titik des. Nah, titik-titiknya diganti dengan subjeknya siapa? Apakah haha, cici, ani, ane, sofu, sobo, dan lain-lain ya. Terus bagian B-nya itu untuk menyebutkan kesannya, kesan teman kalian saat melihat orang yang ada dalam foto. Tentunya kalian lihat di kata sifat ya. Misalkan, oh cantik ya, kirei desu ne. Misalkan, ganteng ya, hansamu desu ne. Seperti itu. Nah, lalu setelah nomor 4 ini, bikin juga percakapannya. Jangan lupa, satu percakapan aja. Semuanya ya masing-masing satu. Nomor 1 satu kalimat, nomor 2 satu percakapan, nomor 3 satu percakapan, nomor 4 pun satu percakapan. Dan nomor 5, untuk menyatakan kesukaan anggota keluarga. Nah, tentunya kalian tahu ya, anggota keluarga kalian tuh sukanya apa. Ada yang suka mengerjakan
sesuatu, misalkan kakak saya sukanya bersih-bersih, ibu saya sukanya masak, adik saya senangnya senang main game, ayah saya pelihara burung misalkan, atau kita sekeluarga suka ikan maksudnya pelihara ikan di situ ya. Bisa, atau misalkan suka makanan atau suka olahraga juga boleh di sini disebutkan. Contoh percakapannya, nani ga suki desu ka? Nani ga suki desu ka? Nani ga suki desu ka? Apa yang disukai? Nah, di sini maksudnya masih nanyain kesukaan ibunya, masih berkaitan sama pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tentang ibunya yang haha gitu kan. Nani ga suki desu ka? Ibu kamu suka apa? Jadi nanti di jawabannya haha wa dorama ga suki desu. Di situ kenapa haha wa-nya dalam kurung, boleh disebutkan, boleh juga tidak. Jadi bisa langsung dorama ga suki desu atau haha wa dorama ga suki desu. Dochira mo daijoubu desu. Yang mana juga bisa dipakai ya. Haha wa dorama ga suki desu. Ibu saya senang nonton drama. Misalkan ibu-ibu sekarang senang banget nonton sinetron gitu ya. Sinetron apa yang paling viral? Yang di RCTI ya. Karena ibu saya suka, mertua saya juga suka, tapi saya nggak suka. Mungkin ibu kalian juga sama? Atau keluarga kalian ada yang suka? Bisa pakai ini kalimatnya ya, dorama ga suki desu. Sensei boleh nggak langsung nyebutin nama filmnya atau misalkan kegiatan-kegiatan yang lainnya boleh langsung disebutin? Boleh-boleh aja, cuma hati-hati nih buat kalian yang suka cari instan di Google Translate, kadang-kadang kalian pakai kata kerja, sementara kata kerja itu nggak bisa dimasukin ke sini. Jadi di sini tuh masuknya kata benda, ga suki desu. Ya, jadi bukan kata kerja yang masuk ke sini tapi pakainya kata benda. Oke, selanjutnya kita masuk ke percakapan lengkapnya. Ini kalau misalnya kita lagi di kelas, ibu seneng banget nih bikin percakapan ini di kelas buat ngeliat kemampuan bahasa Jepang kalian. Dari sini kelihatan banget udah lancar atau belumnya kalian berbicara menggunakan bahasa Jepang. Kita mulai percakapannya ya. Di sini percakapannya antara Nina dengan Rika. Rika sedang memperlihatkan foto keluarganya, kemudian Nina bertanya, "Kore wa dare desu ka?" "Ane desu." "Sou desu ka. Kirei desu ne. Arigatou. Donna hito desu ka?" "Shizuka desu." "Nani ga suki desu ka?" "Ane wa ryori ga suki desu." "Sou desu ka. Sugoi ne." Terjemahkan secara mandiri. Oke, ya ini kalau misalkan kalian bisa nerjemahin juga, sugoi. Ingat, jangan menerjemahkan langsung ke Google Translate. Usaha sendiri dulu, kalau nggak ketemu, kalian cari kosakatanya aja. Jadi jangan langsung terjemahin ke Google Translate karena pasti hasilnya bakal kacau balau. Ya, Ibu ulangi lagi. Kalian juga coba diulangi pengucapannya. Kore wa dare desu ka? Ane desu. Sou desu ka. Kirei desu ne. Arigatou. Donna hito desu ka? Shizuka desu. Nani ga suki desu ka? Ane wa ryori ga suki desu. Sou desu ka. Sugoi ne. Dicoba ya. Kalau bisa, silahkan kalian buat lagi percakapan seperti ini. Kalau bisa, ibu tantang. Kalau misalkan nggak bisa, belajar dong. Tantang diri kalian sejauh mana kalian memahami materi ini. Ya, nah ini yang menceritakan tentang anggota keluarga. Ini yang ibu pengen dibikin buat presentasi di Instagram nanti ya. Kalau nggak, langsung di GCR aja juga nggak apa-apa. Tapi nanti, nggak sekarang. Dengarkan caranya. Kore wa haha desu. 40歳で主婦です。母は明るいです。ドラマが好きです。Ibu selalu memasak makanan yang enak untuk keluarga. Arigatou gozaimashita. Gampang ya, cuma gitu aja. Kore wa haha desu. 40歳で主婦です。Itu terjemahannya udah ada. Ini adalah ibu saya, usianya 40 tahun, dan beliau seorang ibu rumah tangga. Shufu ya, ibu rumah tangga. Lalu, haha wa akarui desu. Ibu saya orangnya ceria. Dorama ga suki desu.
Beliau menyukai drama atau sinetron. Ibu selalu memasak makanan yang enak untuk keluarga. Nah, ini pakai bahasa Indonesia aja, nggak usah diterjemahin ke bahasa Jepang. Ya, di sini maksudnya hal-hal baik yang anggota keluarga kalian lakukan, kalian boleh ceritain di sini. Lalu ujungnya arigatou gozaimasu. Ya. Nah, nanti untuk tugas yang di-upload itu ibu pengennya anggota keluarganya 2 orang yang kalian ceritain di sini. Nah, nanti kalian siap-siapin aja teksnya pakai bahasa Indonesia dulu, terus kalian coba terjemahin ke dalam bahasa Jepang. Jadi pas ibu ngadain tugasnya, kalian udah siap. Jadi udah langsung ada. Oh ya, aku udah siap teksnya, tinggal diterjemahin. Setelah diterjemahin, kalian record dan kalian bisa kirim ke GCR ya. Mau di GCR, mau di Instagram, yang mana aja oke buat ibu. Oke, minasang. Nah, bagian bawahnya di sini ada PowerPoint ya. PowerPoint-nya di sini berwarna. Kalau misalkan kalian kemarin udah mengunjungi websitenya Erlangga dan kalian sudah download bagian apa namanya PowerPoint untuk materi kira-kira Nihongo yang kelas 10, harusnya kalian sudah dapat ini PowerPoint-nya dan kalian bisa buka sendiri, kalian bisa dengerin sendiri seperti apa native speaker-nya atau orang Jepang aslinya mengucapkan setiap kosakatanya. Kalau kalian dengerin sendiri mungkin kalian akan lebih nyaman ya dibandingkan mendengarkan kata-kata atau pronunciation ibu, karena ibu kan Sundanis. Jadi mungkin bahasa Jepangnya ada logat bahasa Sundanya, tapi kalau kalian dengerin langsung dari native speaker-nya, yaitu orang Jepang aslinya ngomongnya kayak gitu. Jadi kosakatanya pun memang seperti itulah aslinya disebutkannya. Kayak di sini ada kite imasho. Kite imasho ini ya, kite imasho. Ayo kita dengarkan. Nah, yang didengarkan ini kalian bisa klik nomornya, setiap nomor. Kalau kalian klik setiap nomornya, nanti keluar cici, ani, ane, haha, sofu, sobo, ototo, imoto. Nanti kedengeran seperti apa sebenarnya cara mengucapkannya ya. Kemudian ada lagi di sini Kitei Masho yang keduanya. Dia memperlihatkan gambar yang berbeda, terus ditanyakan yang dilingkari di sini itu siapa. Ini kan yang dilingkarinya yang ini ya. Jadi nanyain kalau ini siapa gitu. Terus dia jawab Tomodachi, berarti ini temannya, gitu temannya dia seperti itu ya. Nah, terus yang tebak-tebakan di sini orang yang melahirkanmu. Apa bahasa Jepangnya? Haha desho. Nah, haha des. Terus anggota keluarga yang lebih muda darimu. Kalau kalian punya, apakah adik laki-laki atau adik perempuan, apa bahasa Jepangnya? Adik laki-laki, ototo. Adik perempuan, imoto. Lalu, ayah orang tuamu. Awas, jangan cici ya. Ayah orang tuamu berarti kakek. Kakek berarti bahasa Jepangnya? Sofu. Oke, anggota keluarga yang setiap hari bekerja di luar. Ada nggak? Kalau misalkan ada, sebutkan siapa. Misalkan ayah atau ibu atau kakak, sebutin di sini. Berarti cici, haha, kemudian ani atau ane, atau paman, oji, atau mungkin bibi, oba. Silahkan disebutkan di sini. Selanjutnya, orang yang menolongmu saat kesulitan. Ada nggak misalkan, oh yang menolong saya saat kesulitan teman saya, maka jawabannya tomodachi di sini. Dan orang yang selalu makan bersamamu, ada nggak misalkan yang selalu makan bersama saya adik saya, misalnya atau kakak saya, tinggal kalian jawab pakai bahasa Jepang. Ani, ane, imoto, atau oto-oto. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, di sini ada kata sifat di sini. Kiteimasho. Ayo dengarkan ya. Nah, di sini tuh kata sifatnya muncul kayak yasashi, baik hati. Itu kita Ibu coba checklist ya. Di sini yasashi, baik hati. Kakoi, keren. Kibishi, tegas. Kirei, cantik. Shizuka, pendiam. Kawaii, lucu gitu ya. Manis di situ maksudnya bukan kawaii di sini bukan lucu untuk orangnya suka ngelawak, tapi lebih ke cute. Terus akarui, sini orangnya ceria. Nah, sekarang ada tebak-tebakan lagi. Selalu semangat dan berpikir positif. Apa bahasa Jepangnya? Kira-kira? Nandesu ka?
selalu semangat dan berpikir positif, disebutnya akarui ya. Jadi akarui ini ceria, selalu semangat dan berpikir positif tuh masuknya ke akarui. Terus tidak begitu banyak bicara. Yang mana? Shizuka desu yo. Shizuka ya, tidak terlalu banyak berbicara, artinya dia pendiam. Sifat atau ciri khas yang dapat dilihat. Gomenasai. Jadi kalau misalkan sifat atau ciri khas yang dapat dilihat itu maksudnya bisa banyak hal ya. Misalkan yang kelihatan tuh kayak orangnya ganteng, terus cantik, kawaii. Itu maksudnya sifat atau ciri khas yang bisa dilihat secara fisik maksudnya gitu ya. Terus kalau sifat atau ciri khas yang diketahui bila mengenal dengan baik. Artinya kalau kita dekat sama orang itu pasti kita tahu kayak orangnya baik hati, tegas, lemah lembut, pendiam dan lain-lain. Jadi maksudnya kayak yasashi gitu kan ya. Terus juga kibishi, jihibukai, otonashi, shizuka. Nah, maksudnya ke sini atau omoshiroi, orangnya lucu itu. Walaupun misalnya secara fisik dia kayaknya jutek, ternyata pas kitanya kenal baik, orangnya menarik, suka ngelawak, jadi disebutnya omoshiroi. Selanjutnya nomor 5, sifat atau ciri khas teman baikmu. Nah, di sini kalau kalian punya sahabat baik, kalian bisa sebutkan dalam bahasa Jepang sifatnya apa aja, nggak cuma satu ya, mungkin ada berbagai macam. Tinggal kalian tengok di bagian kosakata, kalian bisa sebutkan setiap sifat yang ada dalam sahabat baik kalian. Terus, pendapat orang lain tentang dirimu. Nah, ini mungkin kalian perlu bertanya ya, baik kepada anggota keluarga teman kalian. Kayak kalau misalkan dulu di mana ya, di Facebook mungkin ya pernah ada, sebutkan dalam 3 kata untuk orang ini misalkan. Nah, itu bisa menggunakan bahasa Jepang di sini ya. Menarik, mungkin kalian bisa coba ya. Sebutkan 3 kata tentang saya dalam bahasa Jepang. Nah, boleh tuh kepada temannya dicobain pakai bahasa Jepang. Itu juga tebak-tebakan yang bagus ya supaya mengasah kemampuan bahasa Jepang kalian. Selanjutnya kita masuk ke Hanashimasho di sini. Hanashimasho di sini masuknya percakapan ya, tapi di sini diajak berbicara. Ayo coba kita berbicara. Kalian nanti bisa lihat sendiri di sini. Sebenarnya ibu pun mengambil materinya dari sini langsung. Jadi kalau kalian nggak sempat buat buka PowerPoint-nya ya cukup lihat aja di bagian materinya yang ada ya. Terus ke sini kitaimasho. Kitaimasho yang di sini ini adalah kegiatan-kegiatannya ya, kegiatan-kegiatannya kayak untuk kesukaan. Ada supotsu, dokusho, ryori, ongaku. Nah, ongaku di sini suka mendengarkan musik atau memainkan alat musik. Terus dorama, nonton film misalkan ya, anime, suka nonton film kartun. Tori suka sama burung, Hana suka bunga. Di sini maksudnya suka hewan peliharaannya burung atau suka menanam tanaman, sukanya Hana itu. Nah, yang terakhir ini contoh presentasinya. Contoh presentasi. Oke. Nah, ini untuk rangkuman materi pembelajarannya. Kalian boleh baca-baca sendiri ya, sejauh mana sih kalian bisa memahami materi ini. Itu minasang untuk materi 3.7-nya. Semoga bisa dipahami. Kalau kalian ada pertanyaan atau misalkan sensei kurang jelas, terus sensei ngomongnya terlalu cepat, jadi bagian yang mana nih ada yang belum saya pahami, boleh langsung tanyakan di grup WA-nya ya. Nggak usah japri langsung ke ibu, tanya di grup WA aja. Nggak apa-apa, biar teman-teman yang lainnya juga bisa tahu, atau mungkin ternyata sama pertanyaannya sama nih, aku juga nanyain hal yang sama, untung kamu nanya jadi bisa langsung terjawab seperti itu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Semoga kalian bisa memahami isinya juga. Sampai jumpa minggu depan. Mata raishu. Tomo arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.